Di antara Februari dengan Maret, saya sangat bersyukur karena pendosa seperti saya masih dipertemukan bulan yang sangat suci. Iya, bulan Ramadan. Lebaran tinggal menghitung hari, tapi saya masih jauh dari rumah. Di setiap panjang jalan sudah dipenuhi para pemudik. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Ada yang membawa uang berjuta-juta, ada yang membawa rindu setelah sekian lama tak jumpa, dan juga ada yang membawa luka atas gagalnya dia berkelana. Dan saya sendiri bagian dari mereka. Maka tanggal 16 saya berkemas, menyiapkan baju, segera menuju pelabuhan. Oke kawan-kawan, jadi hari ini tanggal 16 Maret 2026 saya akan mudik ke kampung halaman saya, Jepara, Jawa Tengah. Dan untuk malam lebaran nanti saya akan mendaki ke Gunung Muria. Jadi Gunung Muria ini memiliki banyak puncak, tapi saya mengambil tiga puncak lintas jalur. Jadi selama 3 hari 3 malam saya akan berada di dalam hutan. Dan gunung apa yang akan saya daki, puncak apa yang akan saya daki, dan apakah saya mampu? Ntar kita lihat. Di atas kapal saya tak sengaja menengok ke belakang. Berkilau keemasan yang berbentuk sebuah bangunan. Itu adalah Menara Siger, menara yang berbentuk mahkota pengantin wanita di Lampung dan sebagai penanda pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Selat Sunda. Di sini saya masih teringat pesan WA dari seseorang. Dia berkata, "Kenapa harus pulang sih? Kenapa nggak di Lampung aja? Terus gimana hubungan ini? Kalau kau memilih untuk pulang, saya memilih untuk hubungannya berakhir sampai di sini." Mendengar kalimat seperti itu, saya hanya membalas ×2. Saya tersenyum tipis. Untuk apa yang datang dan hilang di tahun ini, saya sudah tak memperdulikan itu semua. Bagi saya perjalanan di tahun ini bukan sekedar mencari cinta, tapi lebih dari itu. Kawan-kawan, jadi sebentar lagi kita nyandar di Pelabuhan Merak, Banten. Tepat pukul 9 pagi, saya sampai di Pelabuhan Merak. Tanpa menunggu lama, saya langsung ke loket agen bis untuk mengambil tiket saya yang sudah saya booking beberapa hari yang lalu. Musabab, kalau nggak booking terlebih dahulu, saya khawatir akan kehabisan tiket untuk pulang. Sehabis menerima tiket, saya menunggu bis karena bis yang akan saya tumpangi sampai di Terminal Merak pada pukul 12 siang nanti. Sekarang saya sudah berada di dalam bis dan sekarang bisnya sedang menuju ke Jepara, Jawa Tengah. Jadi ya sampai Jepara sana tengah malam lah, jam 1, jam 3 lah. Itu kalau menurut estimasi paling cepat, tapi karena ini harus mudik jadi ya nggak tahu sesampainya. Pulang saya kali ini ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi Lebaran di tahun ini saya tidak ingin melibatkan siapapun. Saya akan menyendiri dengan cara mendaki ke Gunung Muria. Gunung Muria adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, sekitar 66 km di timur laut kota Semarang. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah kota Jepara di bagian barat, wilayah kota Kudus di bagian selatan, dan wilayah kota Pati di bagian timur.
2 hari sudah berlalu. Tepat tanggal 18 Maret, saya berkemas untuk pendakian nanti. Kali ini saya diantarkan kawan masa kecil saya ke kampung terakhir di Desa Tanjung. Tepatnya ke Duku Jabung, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini adalah kampung terakhir untuk memasuki hutan. Dan jika kawan-kawan gak tahu, ini adalah jalur tersepi di jalur Muria jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Gimana tidak, jalur ini sudah terasingkan sejak lama, dan kemungkinan besar jalur ini sudah tertutup kembali akibat jarang dilalui para pendaki. Kawan-kawan, jadi sekarang saya sudah masuk hutan, dan di bawah sini itu adalah rumah terakhir yang berada di Duku Jabung, Desa Tanjung, Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Dan saya ini sudah berada di belakang, di bawah-bawah pohon kopi ini, dan segera memasuki hutan. Jadi jalur di sini tuh sangat-sangat belum terbuka, jadi jarang banget dilalui, dan tuh udah jurang. Di awal pendakian, saya disambut dengan jalur yang sudah tertutup rumput sampai lutut. Jalur yang sudah tidak asing lagi, karena beberapa tahun silam saya pernah ke puncak Candi Angin lewat jalur ini. Jalur ini tidak disarankan untuk pendakian solo jika belum pernah melewati jalur ini sebelumnya, karena di beberapa titik ada jalur yang sudah hilang karena longsor, dan jalur ini sepenuhnya tertutup, bahkan tidak ada jejak kaki atau bekas orang berjalan. Jadi trek yang saya lalui ini berat. Bukan berat di kaki, tapi berat di gara-gara carrier saya gak muat bawa tenda, dan tenda saya taruh sini, jadi nyangkut. Tadi jatuh terus Dan jalur ini juga jarang sekali dilalui, jadi saya harus terobos kayak ya pohon-pohon kecil-kecil kayak gini, dan takutnya itu ada ular, jadi bahayanya kobra. Jadi kalau ya dipatok bahaya. Tapi kesunyian kayak gini yang saya cari, jadi saya menikmati itu.
yang nggak tahu rute ke arah Candi Angin disarankan tidak ke sini. Jadi jalur di sini udah hilang karena ya akibat kayak gini longsor-longsor, dan rutenya itu ini. Ini kawan-kawan, jadi ini jalurnya tuh habis longsor dan jalurnya hilang, tapi seingat saya melipir ke sana. Jadi melipir ke sana dan jalurnya udah tertutup, jadi ini agak menguras tenaga pastinya. Dan itu ada kayak jenis apa sih, kayak pohon-pohon yang masih kecil itu loh yang ganggu jalan. Mantap bos. Jalur treknya itu ke ini, ketutupan pohon tumbang, jadi lewat sini. Dan ini ada pohon tumbang, dan ini terpaksa saya harus cari jalur lain. Jadi saya ntar naik ke sini, ini naik. Jadi sebenarnya udah atas itu udah jalan jalur landai kan kawan. Jadi udah percabangan antara jalur dari desa mana ya, lupa saya, Geluntang, Papasan kalau nggak salah, Geluntang, Bangsri, dan tapi sekarang tertutup ini gara-gara pohon tumbang. Tapi gak masalah, ntar saya harus ngencengin itu tenda karena sangat merepotkan. Dan trekking pole saya jatuh kan kawan. Jadi trekking pole saya jatuh, nggak tahu di mana, tapi ya sudahlah.
udah nggak rezeki saya. Ini kawan-kawan. Jadi sebenarnya jalurnya tuh di sini. Nah itu sana melipir ke situ. Dan berhubung ada pohon tumbang ini, tumbang apa sih? Intinya nggak bisa dilalui. Saya terobos lewat sini. Dan sangat merepotkan sekali bawa tenda. Oh, dan ini jalurnya kawan-kawan. Hampir kirain yang di sana, tapi ternyata melipirnya lewat sini. Dan ini jalurnya. Ah, ini kawan-kawan. Masya Allah. Nah, ini kan kawan, ini percabangan jalur. Dan ini sana arah puncak. Saya mau istirahat dulu. Capek kawan-kawan. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Sekarang saya tinggal melipir ke utara. Dari timur ke utara, dari utara ke timur, ke barat, Mas ya. Jadi intinya menuju ke arah matahari terbit. Nah itu kawan-kawan. Jadi jalurnya kalau udah nyampe sini agak lumayan ada lantainya kayak gini. Dan yang merepotkan ini kawan-kawan, tenda. Jadi dari tadi tuh saya kerepotan bawa ini. Jadi ntar sampai kalau saya sampai desa Tempur, saya akan minta tali ke orang. Oke, biar bisa nali tenda, biar jalannya enak. Nah itu kawan-kawan. Jadi sana jurang, ini tebing tinggi. Gak kelihatan soalnya vegetasinya di sini tuh sangat rapat, Bu.
kawan-kawan. Jadi saya sering berhenti karena ya menjaga tubuh biar agak stabil. Soalnya dari bawah tadi itu langsung dikasih tanjakan dan belum sempat memanaskan kaki, ditambah lagi pas keadaan pagi-pagi. Jadi saya dari rumah tadi itu jam setengah 6 Pak kan kawan, setengah 6 sampai bawah tadi sekitar jam 8 dan sampai di persimpangan jalan tadi jam 9. Jadi naiknya tuh 1 jam. Padahal kalau normalnya itu nggak nyampe, berhubung tadi cari jalur, terus ya jalurnya tuh hampir hilang, jadi ada akar-akar yang mengganggu kayak gitu. Jadi 1 jam lebih lah, lebih 15 menitan tadi itu.
saya belum nyampe di itu percabangan yang sekalian menjadi pos 1 antara persimpangan dari sini sama ke itu base camp via bisa tempur. Jadi masih jauh perjalanan saya kali ini dan hari sudah mendung, semoga nggak kehujanan di jalur. Sekarang saya sudah berada di pos 3. Di pos 3. Jadi beberapa tahun yang lalu itu di sini belum ada tulisan pos-pos, dan dari bawah juga saya nggak ngelihat ada plakat-plakat pos, dan ternyata di sini sudah ada pos 3. Dan sepertinya saya akan masak-masak di sini dulu. Dan di sini juga lumayan tadi ada sinyal masuk. Dan saya udah lapar, saya akan masak dulu.